Bab 10. Pemikiran terdisiplin. Marilah kita awali bab ini dengan mengemukakan kutipan yang dikemukakan Eric Hoffer yang berbunyi, pada saat terjadi perubahan drastis, para pembelajarlah yang mewarisi masa depan. Orang-orang yang tidak mau belajar biasanya mendapatkan diri mereka membekali diri untuk hidup di dunia yang sebetulnya sudah tidak ada. Pendahuluan. Semua upaya pendidikan pada saat ini dibuktikan untuk memperoleh pengetahuan disipliner, kebiasaan pikiran, dan pola perilaku yang sepatutnya. Tidak masalah apakah seorang belajar sains umum di awal masa remaja, fisika partikel di sekolah menengah, prinsip hukum sipil di sekolah hukum. Tujuannya sama, memberantas cara berpikir yang keliru dan tidak produktif. Dan sebagai gantinya, menyediakan cara berpikir dan bertindak yang menandai seorang profesional yang terdisiplin. Terlepas dari banyaknya upaya sangat termotivasi, mengapa begitu banyak pelajar masih menganut cara berpikir yang keliru dan tidak memadai? Alasan utamanya mungkin karena baik guru maupun pelajar maupun yang lainnya tidak memahami perbedaan antara pokok bahasan dan disiplin. Kebanyakan orang di sekolah maupun program pelatihan mempelajari pokok bahasan. Maksudnya, mereka menganggap tugas mereka adalah memasukkan ke dalam ingatan segudang fakta, rumus, dan angka. Disiplin merupakan fenomena yang sama sekali berbeda. Suatu disiplin membentuk cara berpikir tersendiri mengenai dunia ini. Ilmuwan mengamati dunia, menghasilkan klasifikasi, konsep, dan teori sementara. Merancang eksperimen untuk menguji teori sementara itu. Memperbarui teori itu sesuai dengan penemuan tadi. Dan kemudian kembali dengan informasi baru untuk mengadakan pengamatan lebih jauh. Mengulangi penyusunan klasifikasi dan merancang eksperimen. Jangan salah paham. Untuk mempelajari sains, sejarah, dan lain-lain, kita membutuhkan informasi. Tapi, tanpa keterkaitan dengan satu sama lain, dengan pertanyaan yang mendasarinya, dengan cara terdisiplin untuk menjelaskan tumpukan informasi itu, fakta hanyalah pengetahuan pasif. Agar pendidikan efektif, pelajar harus memandang informasi bukan sebagai akhir atau sebagai batu loncatan ke jenis informasi yang lebih tinggi, melainkan sebagai sarana untuk menguasai praktek yang lebih terinformasi. Sementara itu guru bertindak hingga taraf tertentu sebagai pelatih, harus menyediakan umpan balik terhadap kesanggupan pelajar dalam mempelajari kebiasaan berpikir dan bertindak khas sang pekerja profesional. Pentingnya pikiran terdisiplin. Pikiran terdisiplin telah menguasai setidaknya satu cara berpikir, suatu perilaku kognisi yang mencirikan disiplin ilmu, keterampilan, atau profesi tertentu. Banyak riset memastikan
bahwa dibutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk menguasai suatu disiplin. Pikiran terdisiplin juga mengetahui cara untuk berupaya terus-menerus, meningkatkan keterampilan dan pemahaman. Dengan kata lain, pikiran itu sangat terdisiplin. Tanpa menguasai setidaknya satu disiplin, seorang hanya akan mengikuti keinginan orang lain. Ketiadaan pemikiran disipliner tidak boleh dianggap remeh. Orang yang tidak memiliki cara berpikir mendalam tersebut pada dasarnya tidak terpelajar. Sesungguhnya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak terpelajar dalam cara mereka memikirkan dunia fisik, dunia biologis, dunia manusia, dunia ciptaan imajinatif, dunia perdagangan. Mereka tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan nyata yang dicapai kaum terpelajar selama beberapa ribuan tahun belakangan ini. Mesti memakai pakaian modis dan menggunakan bahasa terkini, para siswa yang tidak terdisiplin sesungguhnya sama saja dengan orang barbar. Di satu sisi, pemikiran disipliner bagus sekali. Tetapi di sisi lain, jika tidak ada fakta, angka, dan jenis informasi lain, hal itu tidak ada gunanya. Tetapi ada dua pertimbangan yang lebih baik daripada segunung informasi. Di zaman ini, dengan adanya mesin pencari, ensiklopedi fisik dan virtual yang mudah diperoleh di mana-mana, dan komputer jinjing yang semakin canggih, hampir setiap informasi yang diminta dan diinginkan bisa diperoleh dengan sekejap. Seperti halnya buku membuat daya ingat fotografi menjadi barang langka, komputer membuat penghafalan paksa menjadi lebih tidak penting lagi. Kedua, untuk mendapatkan pendekatan terdisiplin terhadap topik-topik penting, orang tentu saja akan mengambil informasi yang bermanfaat. Cara mendisiplinkan pikiran. Bagaimana cara mencapai pikiran yang terdisiplin? Tidak soal apakah seorang menggeluti disiplin sejarah, hukum, atau manajemen, 4 langkah berikut sangat penting. Kenali berbagai topik atau konsep yang betul-betul penting dalam disiplin terkait. Hal itu bisa jadi isinya, misalnya sifat gravitasi, hukum pidana, atau yang lainnya. Atau bisa jadi metodologinya, cara melakukan eksperimen ilmiah, dan lain-lain. Sediakan waktu yang banyak untuk mendalami topik ini. Jika topik ini layak dipelajari, berarti topik ini layak dipelajari secara mendalam. Selama periode waktu yang sangat panjang, menggunakan beragam contoh dan cara analisis. Dekati topiknya melalui sejumlah cara. Disinilah pendidikan pemahaman disipliner memanfaatkan keragaman cara belajar. Pelajaran apapun akan lebih mudah dipahami jika pelajaran itu didekati melalui titik masuk yang beragam. Hal ini bisa mencakup cerita, eksposisi logis, debat, dialog, humor, permainan peran, penggambaran grafik, presentasi video atau film, perwujudan pelajaran terkait melalui ide, perilaku, dan sikap orang yang direspek. Yang terpenting, rancanglah
penerapan pemahaman, dan berikan kepada pelajar kesempatan yang luas untuk menerapkan pemahaman mereka dalam beragam situasi. Disiplin jenis lain. Orang dikatakan terdisiplin apabila ia telah memperoleh kebiasaan yang memungkinkan dia membuat kemajuan yang stabil dan tanpa henti dalam penguasaan suatu keahlian, keterampilan, atau sekumpulan pengetahuan. Sehubungan anak-anak, kita cenderung mengaitkan disiplin dengan atletik dan seni. Anak yang terdisiplin dalam pengertian itu kembali ke lapangan basket atau tenis setiap hari dan melatih teknik gerakannya. Sedangkan dalam seni, anak seperti itu terus berupaya meningkatkan permainan biolanya atau kaligrafi atau gerakan baletnya. Para penulis sebelumnya di bidang pendidikan menandaskan pentingnya latihan, belajar, mengasah diri setiap hari. Jenis disiplin ini tidak sulit untuk dipraktekkan di sekolah-sekolah. Bahkan kadang-kadang, sepertinya orang menggalakkan disiplin jenis ini bukan karena ada manfaatnya, melainkan hanya karena mereka menyukainya. Para guru menugaskan lebih banyak pekerjaan rumah, meski bukti memperlihatkan bahwa hal itu tidak banyak atau sama sekali tidak berguna dalam tahun-tahun sekolah dasar. Di masa depan, kita membutuhkan bentuk disiplin yang tidak terlalu ritualistik, yang terhayati lebih dalam. Orang-orang yang terdisiplin dengan cara itu terus belajar, tetapi bukan karena ia telah diprogram untuk menyisihkan waktu 2 jam semalam membaca buku-buku. Sebaliknya, dia terus belajar, terus mengembangkan pemahaman disiplinernya untuk 2 alasan lain. 1, dia tahu bahwa mengingat berakumulasinya data, pengetahuan, dan metode baru, dia harus menjadi pelajar sepanjang hayat. 2, dia mulai menikmati, bahkan dia mulai merasa antusias dengan proses mempelajari dunia ini. Berabad-abad tahun yang lalu, Plato mengatakan, melalui pendidikan, kita perlu membantu siswa menemukan kesenangan dalam pelajaran yang harus mereka tekuni. Berpikir topi putih. Berpikir terdisiplin mirip dengan berpikir topi putih, menurut Edward de Bono, karena keduanya membutuhkan informasi. Topi berarti informasi netral, bukan argumen atau usul. Fokus topi putih adalah informasi yang ada. Informasi sangat penting untuk berpikir. Jadi, kemampuan berfokus pada informasi sangat bermanfaat. Pertanyaan topi putih adalah, informasi apa yang kita miliki? Informasi apa yang tidak ada? Bagaimana memperoleh informasi yang kita butuhkan? 1. Informasi yang kita miliki. Keluarkan semua informasi yang kita punya. Informasi tersebut mungkin fakta, angka-angka, daftar, statistik, dan sebagainya. Informasi tersebut mungkin pengetahuan atau pengalaman pribadi kita. Dalam hal ini, fakta tersebut harus diberi label. Misalnya, menurut pengalaman saya, atau sepanjang pengetahuan saya.
Di samping informasi yang tampak jelas, kita juga mendapatkan informasi tersirat dari informasi yang benar-benar ada. Dalam buku cerita, detektif yang baik mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ada berbagai tingkat kebenaran, probabilitas, atau keutuhan suatu informasi. Ada juga dugaan dan simpulan, serta perkiraan. Yang penting saat kita berpikir dengan topi putih adalah nyatakan dengan jelas apa jenis informasinya. 2. Informasi yang tidak kita punyai. Kita memberikan informasi yang kita miliki untuk mengetahui informasi yang tidak ada. Kita mencoba mencari jurang dalam informasi kita. Apakah kita memiliki cukup informasi untuk diolah? Atau untuk mengambil keputusan? Kalau tidak cukup, apalagi yang kita perlukan? Cobalah mendefinisikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin. Memiliki sebanyak mungkin informasi memang menyenangkan. Tetapi, apakah kita benar-benar membutuhkan semuanya? Kita mungkin membutuhkan informasi untuk memilih satu dari dua kemungkinan. Kita mungkin memerlukan informasi untuk memilih tindakan yang tepat. Kita mungkin memerlukan informasi tentang suatu bahan untuk mengetahui apakah bahan itu berguna untuk kita atau tidak. 3. Mencari informasi yang kita butuhkan. Mendengarkan adalah bagian dari berpikir topi putih. Kita mendengarkan dengan teliti dan memperoleh bukan hanya informasi yang kita butuhkan. Kita mendapatkan informasi dengan membaca atau dengan menggunakan komputer dan bank data. Cara yang paling berguna dalam memperoleh informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan. Mengetahui pertanyaan yang tepat adalah bagian berpikir yang sangat penting. Apa gunanya pertanyaan untuk Anda? Apakah Anda ingin memeriksa sesuatu? Ini pertanyaan langsung, jawabannya adalah ya dan tidak. Atau kita ingin memancing informasi dan tidak tahu persis apa yang akan kita peroleh. Atau disebut pertanyaan memancing. Di bawah kategori berpikir dengan topi putih, kita mungkin juga ditanya, bagaimana caranya kita memperoleh informasi itu? Mungkin dengan mencarinya, mungkin dengan riset langsung, mungkin dengan jajak pendapat, dan sebagainya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.